Shalom adik-adik yang di rumah, semangat pagi, pagi luar biasa. Sekali lagi ya, kalau Kak Mary bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Sekali lagi, adik-adik di rumah semangat pagi luar biasa. Nah, hari ini Kak Mary sangat amat bersemangat karena bisa bertemu sama adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik sudah mandi belum? Ya, pasti sudah mandi karena adik-adik di rumah pasti semangat untuk beribadah hari ini. Nah, adik-adik di rumah sudah pernah belum naik kereta api? Ataupun naik kereta yang di kota-kota lain? Nah, kalau belum pernah, ayo sama Kak Mary naik kereta sama-sama. Dengan kita bernyanyi satu pujian, Kak Mary akan ajak adik-adik untuk naik kereta, yaitu lagunya Naik Kereta. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi di lagu itu kita disuruh pilih mau ikut kereta yang mana, kereta yang bersama Tuhan Yesus atau kereta yang bersama iblis. Kira-kira adik-adik pilih kereta yang mana? Ya, Kak Mary juga sama. Kak Mary juga pilih kereta yang dikemudikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami, telah menyertai kami dalam seminggu ke depan, seminggu sebelumnya, sehingga pada minggu ini kami dapat berkumpul bersama dengan kedua orang tua kami untuk menonton firman, untuk menonton ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita lanjut ya. Kita menyanyikan satu buah pujian, yaitu Sungai Sukacita. Jadi adik-adik di rumah harus bersukacita menyanyikan lagu ini. Melimpah dalamku, ku menang.
Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus yang membuat sukacita kita sangat amat penuh karena Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Blidek Novi. Nah, adik-adik semua yang di rumah, ayo, mari kasih waktu kalian untuk menyiapkan Alkitab kalian yang di rumah. Selain itu, adik-adik di rumah yang masih makan, lagi main, stop dulu mainnya, stop dulu makannya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyebut firman Tuhan, kita akan membawakan satu buah lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang rapi, duduk yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Hai adik-adik, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan Kakak Novi. Dan hari ini kakak akan membawakan cerita yang bertema kecil tapi berarti. Nah, meskipun kita masih anak-anak, meskipun kita masih kecil, kita bisa loh berbuat berbuat hal yang besar ataupun melakukan hal yang penting. Dan tentunya itu atas izin dan berkat Tuhan. Nah, cerita ilustrasi tentang kecil tapi berarti ini kakak ambil dari kisahnya Nabi Nuh. Tahu kan kisahnya Nabi Nuh seperti apa? Ya, kisahnya Nabi Nuh itu kan yang ada bahtera atau perahu besar itu yang berisi banyak sekali jenis-jenis binatang. Baik itu pun dari binatang yang dari kecil sampai binatang yang paling besar. Nah, selain bercerita tentang kecil tapi berarti ini, kakak juga akan mengajak adik-adik mengenal berbagai macam suara binatang. Seru kan? Oke, yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Oke, Alkisah, ada burung merpati kecil yang bernama Paula, tinggal di dekat rumahnya Bapak Nuh. Tahu nggak suara merpati kayak gimana? Kayak ini loh. Suara merpati kayak gitu. Nah, burung merpati ini atau si Paula ini dia sering sekali bermain bersama dengan binatang-binatang yang lainnya. Seperti ada ada di gambar itu, seperti ada monyet. Suara monyet kayak gimana? Ini suaranya kayak gini. Terus ada suara gajah. Suara gajah seperti. Terus ada badak di sana juga tuh. Tahu nggak suara badak kayak gimana? Coba kita dengerin suara badak. Oh, kayak gitu suara badak ya. Kakak juga baru tahu. Ya, oke. Balik lagi tadi ke cerita. Meskipun si Paula tadi sering bermain sama teman-temannya kayak si monyet, si gajah ataupun si badak itu, tetapi Paula sering sekali diremehkan, ya, ataupun disepelekan sama teman-teman lainnya karena apa ya? Karena badannya yang kecil, ya, sering sekali diremehkan karena badannya yang kecil. Terus suatu hari, semua binatang pun itu berkumpul, dan menuju ke sebuah bahtera, ya, menuju ke sebuah bahtera yang disiapkan oleh Bapak Nuh.
Bapak Nuh memilih semua jenis binatang itu sepasang-sepasang, ya. Namun burung boleh 7 pasang. Jadi si Paula itu bisa ikut. Dan Paula ikut, dia berpikir, ada apa sih sebenarnya di sini? Ada apa sih di gedung itu, di Bahtera itu ada apa sih? Emangnya ada sirkus, ya? Nggak tahu ada apa ya? Paula nggak ngerti. Terus di sana ada binatang apa aja yang ada dilihat sekarang ya? Ada apa tuh? Ada bebek. Suara bebek kayak gimana suara bebek? Terus ada itu ada buaya tuh. Suara buaya kayak gimana suara buaya? Ada pernah dengar nggak? Ya kayak itu udah suara buaya ternyata ya. Terus tiba-tiba saja pada saat Paula mau jalan, ya, dia nggak tebak pada saat itu dia mau jalan ke perahu itu, tiba-tiba ada gajah besar yang lewat dan hampir saja menginjak Paula. Terus Paula bilang, terkejut Paula, hati-hati dong kalau lewat, kata Paula. Terus gajah bilang, oh maaf ya, aku tidak melihatmu. Habis kamu kecil sih. Aku mau buru-buru tuh masuk ke dalam perahu besar itu. Katanya mau ada bahaya besar yang akan menimpa bumi ini. Wah, akhirnya semua binatang tuh masuk ke dalam bahteranya Bapak Nuh. Sesudah semua binatang masuk, pintunya ditutup, dan Paula yang berpikir tadinya itu ada sirkus, ternyata cuma terperangkap di dalam bahtera itu, desak-desakan sama binatang-binatang lainnya. Dan setelah pintu tertutup, tiba-tiba terdengar suara hujan, suara petir yang menggelegar, dan semuanya ketakutan. Hujan itu turun dengan deras selama 40 hari dan 40 malam, yang menyebabkan bumi itu banjir, bumi itu ditutupi dengan air yang sangat besar. Semua makhluk hidup yang ada di luar bahtera itu pun mati. Dan setelah hujan itu berhenti, mereka pun masih terapung-apung di dalam bahtera itu selama 150 hari. Dan kira-kira 5 bulan kemudian, setelah hujan itu berhenti, bahtera itu pun berhenti terapung dan suara itu menjadi tenang. Dan bahtera itu kandas di mana, Adek? Tahu nggak? Ingat nggak? Bahtera itu kandas di Gunung Ararat, ya. Bahtera itu kandas di Gunung Ararat. Dan Bapak Nuh lalu membuka jendela dan melepaskan burung gagak dengan tujuan apakah air sudah surut, untuk mengetahui apakah air itu sudah surut. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, burung gagak itu pun nggak kembali. Jadinya nggak tahu nih apakah ada berita apa yang sudah surut atau enggak. Lalu esoknya Bapak Nuh pun berniat untuk mengutus ataupun mengirim binatang lagi untuk melihat apakah air itu sudah surut. Dan ternyata banyak sekali binatang-binatang yang pengen diutus. Ada monyet. Bapak Nuh, aku ingin diutus dong, aku pengen melihat keluar. Terus ada si gajah juga bilang, Bapak Nuh, aku dong yang diutus, biar aku keluar. Ada lagi si kerbau, dia ngomong, Bapak Nuh, aku mau diutus juga. Gak terlupa juga si bebek, Bapak Nuh, aku juga dong yang dikirim keluar. Akan tetapi Bapak Nuh melihat Paula. Bapak Nuh memilih seekor burung merpati yang kecil ini untuk dikirim keluar dan berkata, hai kau burung merpati kecil, kau bisa kuandalkan. Pergi dan lihatlah apakah air sudah surut. Dan Paula pun pergi, ya. Paula pun pergi, terbang keluar jendela, dan namun setelah lama terbang, sudah capek terbang ke sana kemari, nggak ada pijakan, Paula sama merpati pun kembali. Oh, si Paula ternyata kembali, berarti tanah belum kering. Itu pemikiran Bapak Nuh. Dan ditunggu lagi 7 hari. 7 hari kemudian Paula pun diutus lagi. Paula pun disuruh terbang keluar untuk melihat apakah air sudah surut. Sorenya ia kembali membawa sepucuk tangkai daun.
Dan semua pun bergembira, Bapak Nuh bergembira, binatang bergembira. Kenapa? Karena setangkai daun yang dibawa pulang oleh Paula itu berarti bahwa air sudah mulai surut dan pohon-pohon sudah mulai tumbuh. Wah, teman-teman yang binatang lain itu senang sekali dengan berita yang dibawakan oleh Paula. Teman-teman binatang lain pun bilang, Paula, kamu binatang kecil ya. Ternyata meskipun kamu kecil, ternyata kamu melakukan sesuatu yang besar. Kamu sangat berarti sekali, kata binatang-binatang yang besar lainnya. Dan setelah itu 7 hari kemudiannya lagi, Paula sang merpati pun dilepas oleh Bapak Nuh. Ya, dilepas, diterbangkan oleh Bapak Nuh. Dan Bapak Nuh berpesan, kalau Paula, kamu menemukan tempat yang baru, kamu boleh kok nggak kembali lagi. Dan Paula pun terbang. Dia terbang dengan rasa bangganya, dengan rasa senangnya bahwa dia bangga menjadi utusan Bapak Nuh. Dia bangga dipercaya oleh orang yang dikasihi Tuhan. Walaupun dia kecil, dia telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Nah, adik-adik, meskipun kita ya masih kecil, anak sekolah minggu gitu, kita bisa kok melakukan sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang berarti bagi orang lain. Contohnya yang sederhana itu adalah membantu orang tua deh. Ya, meskipun kita masih ada yang di playgroup, meskipun ada yang di kelas besar atau kelas kecil, membantu orang tua di rumah, seperti contohnya kalau habis makan, piringnya ditaruh ke bak cuci, ataupun lebih bagusnya lagi cuci sendiri. Terus bangun tidur, merapikan tempat tidur, itu sangat berarti bagi orang tua, ya. Dan juga rajin belajar. Kalau sekarang kita ada tugas, apalagi kalau belajar di rumah, itu kita tetap rajin belajar, pasti akan membantu orang tua, sangat berarti sekali. Dan terlebih lagi, kalau kita bisa untuk mengajak orang tua kita ataupun mengingatkan orang tua kita untuk selalu ingat akan Tuhan dan bersyukur atas berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ya, dan banyak-banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan. Oke, nah balik lagi ke cerita. Setelah 1 tahun lebih, Bapak Nuh beserta binatang lainnya ada di Bahtera itu, akhirnya mereka pun keluar menikmati bumi yang baru, keluar dari Bahtera, dan mereka lah yang menjadi penghuni bumi yang baru sekarang. Bapak Nuh keluar bersama keluarganya mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan pun berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bas, dengan tanda apa adik-adik? Dengan tanda pelangi. Ya. Nah, adik-adik, kakak mempunyai ayat Alkitab yang bisa menguatkan kita ataupun yang memberikan kita semangat tentang cerita ini. Itu ada di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, itulah firman Tuhan ya adik-adik. Meskipun kita masih kecil, kita juga harus bisa menjaga tutur kata, bicara yang sopan, tidak ngomong kasar, teriak-teriak sama orang tua atau sama teman atau sama saudara, itu nggak boleh, ya. Dan kita juga harus menjaga tingkah laku kita supaya semua orang ataupun orang-orang di sekitar kita itu pun merasa senang, ya. Oke, amin adik-adik. Segitu saja firman Tuhan yang bisa kakak sharing. Dan seperti janji kakak yang di awal tadi, kita akan dengarkan lagi yuk beberapa suara binatang yang ada di Bahtera tadi. Namun sebelum kita mendengarkan suara binatang itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk mengerti firman-Mu, dan ajarilah kami juga untuk selalu bersyukur akan apa yang akan kita punya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita dengarkan suara binatangnya. Dari di rumah tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Ya, sangat amat baik dan luar biasa ya. Karena Tuhan sangat memberkati kita melalui firman Tuhannya setiap hari. Nah adik-adik, karena kita diberkati oleh Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah pujian, yaitu Aku Diberkati. Itu menunjukkan bahwa kita selalu diberkati dari kita baru bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, nah, Kakak Mary mau ngasih informasi. Siapa yang minggu lalu mengumpulkan kreativitas? Nah, adik-adik yang mengumpulkan kreativitas, ini orangnya. Nah, dari semua yang mengumpulkan kreativitas, ada satu yang terbaik. Nah, satu yang terbaik itu adalah ini. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita harus berdoa dulu. Kita mengucap syukur karena ibadah kita pada hari ini sangat amat luar biasa dan sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sudah memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati kami dalam seminggu ke depan Tuhan, sehingga kami selalu sehat Tuhan. Berkati kedua orang kami yang selalu menyayangi kami Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin tidak dapat untuk mengikuti ibadah online ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Tapi minggu depan lagi kita akan ketemu dalam ibadah berikutnya. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu ingatkan papa dan mama kalian untuk
ikut menonton video ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu pada video sekolah minggu berikutnya ya. Dadah.